Di sumber-sumber babat tanah Madura dikisahkan bahwa Pulau Madura pada zaman dahulu oleh para pengarung lautan hanya terlihat sebagai puncak-puncak tanah yang tinggi. Sekarang menjadi bukit-bukit dan beberapa dataran yang ketika air laut surut, dataran tersebut terlihat. Sedangkan apabila laut pasang, dataran tersebut tidak tampak karena di bawah permukaan air. Puncak-puncak yang terlihat tersebut diantaranya sekarang disebut Gunung Geger di Kabupaten Bangkalan dan Gunung Pajudan di Kabupaten Sumeneb. Sejarah tanah Madura tidak terlepas dengan sejarah atau kejadian yang terjadi di tanah Jawa. Diceritakan bahwa pada suatu masa di Pulau Jawa berdiri suatu kerajaan bernama Medang Kamulan. Di dalam kotanya ada sebuah keraton yang bernama Keraton Giling Wesi. Rajanya bernama Sang Hyang Tunggal. Kerajaan Medang Kamulan terletak di muara Sungai Berantas. Ibu kotanya bernama Watanmas. Dikisahkan bahwa sang raja memiliki seorang anak gadis bernama Putri Bendoro Gung atau Putri Bendoro Agung. Suatu ketika gadis tersebut bermimpi kemasukan rembulan ke dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian ternyata gadis tersebut hamil. Sang raja yang merupakan ayahandanya selalu menanyakan siapa yang menghamilinya. Namun gadis tersebut tidak menjawab. Akhirnya raja menjadi marah dan memanggil patihnya yang bernama Pranggulang. Raja memerintahkan supaya anak gadisnya dibunuh dan kepalanya disuruh dibawa kembali kepada raja. Apabila patih tidak dapat menunjukkan kepala tersebut, ia tidak boleh kembali ke kerajaan dan jabatannya sebagai patih diberhentikan. Patih menyanggupi perintah raja dan membawa gadis tersebut ke sebuah hutan. Sesampainya di hutan, Patih Pranggulang menghunus pedang dan bermaksud memenggal kepala si gadis. Namun suatu keanehan terjadi, yaitu ketika sang pedang mendekati leher si gadis, pedang tersebut terjatuh dari tangan sang patih. Sang patih mengulanginya lagi untuk memenggal leher si gadis. Namun lagi-lagi terjadi seperti hal sebelumnya, yaitu pedang terlepas dari tangan sang patih dan jatuh ke tanah. Sang patih masih berusaha mengulanginya lagi sampai 3 kali. Namun pada kali yang ketiga, karena masih terjadi hal yang sama dengan kejadian sebelumnya, sang patih akhirnya duduk termenung dan berpikiran bahwa kehamilan sang gadis tentulah bukan karena kesalahan si gadis, tetapi disebabkan oleh hal yang luar biasa. Akhirnya sang patih mengalah untuk tidak kembali ke kerajaan. Dan mulai saat itu sang patih berganti nama menjadi Kiai Poleng. Poleng artinya kain tenunan Madura. Ia pun merubah pakaiannya, yaitu memakai kain, baju dan ikat kepala dari kain poleng. Selanjutnya ia memotong kayu-kayu di hutan dan dibawa ke pantai untuk dirakit menjadi gitek. Sang gadis oleh Kiai Poleng didudukan di atas gitek di tepi pantai, dan Kiai Poleng menendang gitek tersebut menuju Madu Oro. Hal inilah yang menurut sebagian pendapat menjadi asal-usul nama Madura. Pendapat lain mengatakan bahwa nama Madura berasal dari kata lembah duro, artinya tanah yang tidak sesungguhnya, yaitu apabila air laut surut tanahnya terlihat, tetapi bila air pasang tanahnya tidak terlihat. Ketika gitek tersebut terdampar di suatu tempat yang saat ini tempat tersebut disebut Gunung Geger, disinilah asalnya tanah Madura. Sebelum sang gadis diberangkatkan, Kiai Poleng berpesan, jika membutuhkan pertolongan atau apa saja, maka sang gadis disuruh menghentakkan kakinya ke tanah 3 kali. Maka saat itu pula Kiai Poleng akan datang menolongnya. Sesampainya di Gunung Geger, gadis tersebut duduk di bawah pohon pelasa, suatu pohon berdaun halus yang saat ini mulai sukar ditemukan kebanyakan orang Madura, menjadikan daunnya untuk pembungkus petis. Suatu ketika sang gadis merasakan sakit yang luar biasa pada perutnya. Dia pun menjejakkan kakinya 3 kali ke tanah, dan Kiai Poleng pun datang. Ternyata sang gadis mau melahirkan.
Akhirnya saat itu pula lahirlah seorang bayi laki-laki yang roman mukanya amat rupawan. Bayi tersebut diberi nama Raden Sagoro. Keluarga inilah yang menurut beberapa pendapat menjadi cikal bakal penduduk Madura. Setelah sang bayi lahir, Kyai Poleng akhirnya menghilang. Namun pada saat-saat tertentu masih mendatangi keluarga tersebut. Diceritakan bahwa perahu-perahu para pedagang yang berlayar dari beberapa pulau di Indonesia ketika berlayar malam hari sekitar tempat tinggal Raden Segoro, mereka sering melihat cahaya yang terang benderang seperti cahaya rembulan. Sehingga mereka pun berkata, apabila maksud pelayaran mereka terkabul, maka akan berhenti atau berlabuh di tempat tersebut dan akan mengadakan selamatan dan memberi hadiah kepada yang bercahaya tersebut. Sehingga pada akhirnya tempat tersebut sering kedatangan para tamu yang terkabul maksudnya. Dan Raden Segoro beserta ibunya lah yang menerima hadiah-hadiah tersebut, karena di situ hanya tinggal seorang ibu dengan anaknya. Ketika Raden Segoro berumur sekitar 2 tahun, dia sering bermain ke pantai. Hingga suatu ketika dari arah laut datanglah 2 ekor ular naga yang amat besar mendekatinya. Dengan penuh ketakutan dia berlari kepada ibunya sambil menangis dan menceritakan kejadian tersebut. Sang ibu pun memanggil Kyai Poleng. Kejadian tersebut diceritakan kepada Kyai Poleng. Setelah mendengar cerita tersebut, Kyai Poleng mengajak Raden Segoro bermain-main menuju pantai. Tak lama kemudian datanglah dari arah laut 2 ekor ular raksasa. Kyai Poleng menyuruh Raden Segoro menangkap 2 ekor ular tersebut dan membantingnya ke tanah. Akan tetapi Raden Segoro tidak mematuhinya karena merasa takut. Namun setelah dipaksa, Raden Segoro menangkap 2 ular raksasa itu dan membantingnya ke tanah. Seketika itu pula ular tersebut berubah menjadi 2 bilah tombak. Raden Segoro memberikan tombak tersebut kepada Kyai Poleng, dan oleh Kyai Poleng dibawa ke ibu Raden Segoro. Tombak tersebut diberi nama Kyai Sinenggolo dan Kyai Si Alukuro. Kyai Poleng memberitahu bahwa Kyai Alukuro untuk disimpan di dalam rumah dan Kyai Nenggolo untuk dibawa ketika berperang. Kyai Poleng menceritakan asal-usul 2 senjata pusaka tersebut kepada Raden Segoro dan ibunya. Di saat Raden Segoro berumur 7 tahun, Raden Segoro dan ibunya berpindah tempat ke arah utara, pesisir pantai utara. Tempat itu diberinya nama Desa Nepa, dinamakan Desa Nepa karena di tempat itu banyak pohon Nepa. Hingga sekarang orang Madura tetap memberinya nama Desa Nepa. Pohon Nepa, orang Madura juga menyebutnya pohon bunyok, yaitu sebangsa pohon kelapa. Daunnya dapat dibuat atap rumah, sedangkan yang masih muda dapat dibuat rokok, seperti rokok kelobot. Desa Nepa sekarang terletak di Kewedanan Ketapang, Kabupaten Sampang, di pantai sebelah utara Pulau Madura, dan tempat itu sekarang banyak keranya. Keesokan harinya Raja Sanghyang Tunggal berkali-kali mengalami kekalahan sehingga rakyatnya hampir habis terbunuh oleh Raja Cina. Kejadian ini membuat Raja Sanghyang Tunggal susah dan kebingungan. Makan tidak enak, tidur pun tidak nyenyak. Beliau selalu bermohon kepada Tuhan supaya mendapat pertolongan. Pada suatu malam Raja Sanghyang Tunggal bermimpi didatangi seorang tua dan berkata bahwa di sebelah pojok barat daya dari keratonnya ada pulau bernama Madu Orok, Lemah Durok. Di sana ada seorang anak muda bernama Raden Segoro. Mintalah bantuan kepadanya agar perangnya dapat menang menghadapi musuh dari Cina itu. Keesokan harinya, Raja Sanghyang Tunggal segera memanggil patihnya untuk segera berangkat dengan membawa beberapa perahu, beserta prajurit secukupnya, tidak lupa pula buah tangan yang akan diajukan kepada Raden Segoro. Diperintahkan pepatih itu untuk dapat mengajak Raden Segoro, guna membantu peperangan yang sedang terjadi itu. Setelah melakukan perjalanan beberapa hari, rombongan prajurit itu telah sampai ke tujuan. Sang patih segera menghadap kepada ibu Raden Segoro, dan bermohon agar dapatnya Raden Segoro dibawa serta ke kerajaan Medang Kamulan, untuk membantu peperangan yang sedang terjadi di negaranya. Namun ibu Raden Segoro tidak bisa menjawab seketika itu, berhubung anaknya, Raden Segoro, masih terlalu muda untuk ikut berperang. Akhirnya patih dan prajurit itu memaksa Raden Segoro untuk tetap akan dibawa ke negara Medang Kamulan.
Beberapa prajurit memegang Raden Segoro dan membawanya ke atas perahu. Akan tetapi sebelum Raden Segoro mencapai perahu itu, tangan-tangan prajurit yang sedang memegangi Raden Segoro lumpuh seketika tidak mempunyai kekuatan, serta datang angin yang cukup keras dari arah lautan. Sehingga perahu-perahu prajurit itu hampir tenggelam karam karena kemasukan air ombak yang menderu-deru dan besar datangnya. Karena kejadian ini cukup membingungkan ibu Raden Segoro, maka ibu Raden Segoro memanggil Kiai Poleng. Seketika itu pula datanglah Kiai Poleng dan diceritakan semua kejadian itu. Setelah semua cerita Kiai Poleng cukup dimengerti, maka Kiai Poleng mohon izin kepada ibu Raden Segoro untuk memberi restu kepada putranya untuk membantu peperangan Raja Medang Kamulan itu. Dan Kiai Poleng siap membantunya juga. Oleh karena permohonan Kiai Poleng itulah, akhirnya ibu Raden Segoro memberinya izin kepada putranya untuk membantu peperangan yang terjadi di negara Medang Kamulan tersebut. Dengan seizin ibunya, Raden Segoro turut serta bersama para prajurit menuju negara Medang Kamulan. Sedangkan Kiai Poleng turut serta, namun tidak dapat dilihat oleh mata telanjang semua prajurit itu, kecuali Raden Segoro saja. Sesampainya di negara Medang Kamulan, peperangan antara prajurit Medang Kamulan dengan prajurit dari Cina masih terus berkecamuk. Oleh karena itu, Raden Segoro dengan didampingi Kiai Poleng langsung menuju arena peperangan itu. Dengan bersenjatakan tombak Kiai Nenggolo, Raden Segoro tidak usah bersusah payah menghadapi tentara Cina itu. Sebab atas bimbingan Kiai Poleng tombak Kiai Nenggolo dengan cukup ujung tombak diarahkan ke sarang musuh, maka musuh banyak yang mati karena diserang penyakit mendadak. Oleh karena itu tentara Cina habis mati tanpa berperang. Sedangkan sisanya tidak dapat melarikan diri, sehingga tak satu pun tentara Cina yang hidup. Orang Madura bilang, Epa Gemet, artinya, habis tanpa sisa. Raja Medang Kamulan segera membuat pesta besar atas kemenangan perangnya, atas negara Cina itu, dan memberi penghormatan yang tinggi kepada Raden Segoro. Atas penghormatan tersebut Raden Segoro diberi gelar Tumenggung Gemet. Atas jasa-jasa yang telah diberikannya itu, Raja Medang Kamulan akan mengambil anak mantu kepada Tumenggung Gemet. Namun Tumenggung Gemet kebingungan, berhubung setelah Raja Medang Kamulan menanyakan siapakah nama ayahnya, Tumenggung Gemet tidak dapat menjawabnya, dan akan menanyakan kepada ibunya. Oleh sebab itu Raja Medang Kamulan memerintahkan kepada patihnya untuk menyiapkan perahu, beserta tentara kehormatannya, disertai sepucuk surat tanda terima kasih kepada Ibu Tumenggung Gemet, atas jasa-jasa putranya. Sesampainya di Nepa, sang patih segera menyampaikan terima kasihnya dan segera bertolak ke negaranya. Sedangkan Kiai Poleng menghilang seketika itu pula. Di saat itu pula Raden Segoro memberanikan diri, untuk segera bertanya kepada ibunya siapakah ayahnya. Ibu Raden Segoro menjadi kebingungan untuk menjawab pertanyaan anaknya itu. Akhirnya beliau menjawab bahwa ayahnya adalah seorang siluman. Selesai menjawab seketika itu, lenyaplah ibu dan anak itu berikut rumah tinggalnya yang disebut Keraton Nepa. Demikian hikayat penduduk tanah Madura, di mana oleh orang tua, hikayat ini dijadikan cerita turun-temurun kepada anak cucu untuk suri teladan. Bahwa kepahlawanan Raden Segoro terhadap orang tuanya, dapat membalas hutang eyangnya yang telah menghinakan ibunya dengan balasan yang lebih baik. Menurut beberapa cerita bahwa Raden Segoro menjadi seorang siluman dan kawin dengan Nyai Roro Kidul. Setelah berselang beberapa tahun kemudian, tombak Kiai Nenggolo dan tombak Kiai Alugoro diserahkan kepada Pangeran Demang Pelakaran, Kiai Demong, sebagai Bupati Arosbaya, Bangkalan. Hingga saat ini kedua tombak tersebut menjadi pusaka Kabupaten Bangkalan. Dari hilangnya Raden Segoro dan ibunya secara gaib itu, serta Kiai Poleng yang dapat menghilang itu pun menjadi kepercayaan-kepercayaan tertentu kepada orang tua-tua di Madura karena di saat itu mereka meyakini, menganut agama Hindu-Buddha. Bahkan kera-kera yang sekarang masih ada di hutan Nepa itu, diyakini oleh sebagian orang jelmaan dari Raden Segoro beserta beberapa prajurit kala itu. Demikianlah cerita asal-usul Pulau Madura. Sumber cerita ini diambil dari buku Panembahan Ronggo Sukowati Raja Islam Pertama di Kota Pamekasan, seri Sejarah Pamekasan, oleh Dr. Anders.